wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Tata Usaha Man 1 Kota Semarang. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, karyawan karyawati Man 1 Kota Semarang yang sedang berbahagia dan saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, Aisumakunta di mana saja berada. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan pula saya menyapa orang-orang tua yang saat ini sempat mendampingi putra-putranya di rumah. Oke, anak-anakku sekalian, you all always at the home, everybody. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa bersautan suara tanpa berwajah langsung dengan telekonferensi. Mudah-mudahan Allah menemukan hati kita sebagai hati syahadah, mawaddah, warahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita ditimpa berbagai kesulitan, kita biasa orang muslim dan orang mukmin yang telah banyak merasakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hal ini kita terima dengan tabah dan sabar, mudah-mudahan ujian akan segera berakhir. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa besok yaumul qiyamah kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian hadirin melalui telekonferensi yang berbahagia. Tidak ketinggalan Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah masing-masing di mana Anda berada. Anak-anak sekalian, kita sebentar lagi akan menunaikan ibadah puasa. Kira-kira 2 hari lagi yang akan datang. Tapi pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bertepatan dengan tanggal 21 April adalah hari memperingati Raden Ajeng Kartini, sosok inspirator kaum wanita yang tangguh dan partisipatif dalam kegiatan membangun peradaban kaum wanita dan berhasil membedah kesetaraan harkat dan martabat sebagai manusia. Raden Ajeng Kartini di samping solehah, santri, dan jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Semasa hidupnya anak sekalian diceritakan Al-Kisah pernah berguru dengan sosok kiai, yaitu Kiai Soleh Darat Semarang, dan berhasil mengimplementasikan kekuatan imajinasinya bahwa dalam inti surat Al-Fatihah terdapat suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang memberikan hidayah yang bersumber dari nur ilahiyah. Lahirlah sebuah gagasan. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah yang kami sebut dengan inspirator itu. Mulai dari pengalaman pahit dan sulitnya sosok perempuan untuk belajar yang harus sama dengan orang atau kaum laki-laki. Keterpurukan pernah terjadi pada Raden Ajeng Kartini. Lockdown tidak muncul pada situasi saat ini, tapi RA Kartini pernah mengalami juga. Sehingga berhenti dari komunikasi
karena harus terkunci di kamar yang sepi. Seperti anak-anak sekarang, terkunci di kamar masing-masing. Tapi saya nggak tahu yang dipelajarinya, mudah-mudahan tidak YouTube melulu, tapi juga materi-materi yang terkait dengan kepentingan untuk belajar dan berfungsi sebagai dasar ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, dengan segala keterbatasannya, Allah membuka jalan hidupnya. Amin. Dari situ kita ambil hikmah, anak sekalian. Dalam kondisi saat ini kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tinggal menghitung hari mulai tanggal 17 Maret saat itu sampai sekarang tanggal 21 April. Bahkan ini sudah mulai ada edaran baru, hanya saja anak-anak sekalian belum ada informasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang menindaklanjuti dari Menteri ARB, maka situasi mestinya berakhir tanggal 30 April, akan diperpanjang sampai tanggal 13 Mei. Dari sana ada satu hikmah, kemandirian anak stay at home diperpanjang lagi. Maka Allah sekarang juga mencoba menguji dengan segala keindahan, dengan segala kemudahan, dan segala kesulitan. Allah juga menguji kesabaran. Allah juga menguji ketabahan. Allah juga menguji kerinduan. Allah juga menguji dengan menjauhkan saudara-saudara umat kita yang saat ini sedang berada. Anak-anak sekalian, kita respon situasi saat ini. Anak-anak bagaimana rasanya di awal menerima hari-hari harus belajar di rumah. Di awal kesenangan itu sangat asik dirasakan. Anak-anak bergembira ria saat kami bubarkan hari Selasa, hari Senin saat apel, kemudian anak menjalani at home untuk daring belajar di rumah. Hari Selasanya bersorak-sore gegap gempita, bahkan sudah mulai ada yang bertanya pada malam harinya, kok masih masuk? Karena anak-anak belum dapat informasi apa-apa. Di saat itu, di awal, kesenangan itu asik dirasakan. Anak-anak merasakan itu. Di tengah-tengah, bagaimana rasanya anak-anak sekarang? Mulai bosankah? Dan menjenuhkankah? Anak-anak rindu dengan Bapak Ibu guru? Oh, tidak hanya anak-anak. Saya pun sangat sayang dan rindu pada anak-anak. Saya rindu pada Bapak Ibu guru. Tatkala kami sendiri bahkan sempat meneteskan air mata. Kenapa ini musibah berkepanjangan? Di akhir mulai nampak kesulitan. Anak-anak mulai sulit beli pulsa. Anak-anak sulit mulai beli paketan. Anak-anak mulai mengeluh. Sinyal tidak jelas. Bapak Ibu guru semakin banyak memberikan tugas. Semua memberikan tugas. Dan ini dirasa sulit anak-anak. Tapi anak-anak sekalian, kami selaku kepala madrasah menghimbau segala sesuatu diterima dengan sabar, tidak usah banyak mengeluh. Lakukan yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau tidak ada sinyal, buat tulisan bahwa pada saat mengerjakan pelajaran ini kami tidak bisa mengerjakan apa-apa karena sinyal tidak jelas. Yang kedua, saya tidak bisa mengerjakan ini karena maaf tidak bisa beli paketan. Besok lapor kepada Pak Alvan dan Pak Rosidi untuk menerima bimbingan. Kemudian ditindaklanjuti, fa insya Allah sampai ke madrasah kembali. Tidak ada hal yang merasa kita sulit. Semua dimudahkan. Fa insya Allah, Allah memberikan jalan dan kemudahan pada kita semua. Allah menguji lagi dengan pertanyaan-pertanyaan anak sekalian yang berulang-ulang, yang mengarah pada nikmat dan dusta. Satu contoh dalam Al-Quran surat Ar-Rahman.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah menyebut sampai 31 kali. Allahu a'lam. Anak-anakku, 2 hari lagi Ramadan tiba. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya menangis, saya haru, dan saya bergembira. Anak-anak semua sehat. Anak-anak sehat walafiat, sama Bapak Ibu semua sehat walafiat. Rasa haru dan rasa gembira kami menyebutkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengharamkan kita semua untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada 3 hal penting yang saat ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, pada saat melaksanakan ibadah puasa, anak-anak lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Taburlah satu benih kebaikan sebagai amal ibadah. Jangan sempatkan hilang nilai kebaikan satu kecil pun. Yang kedua, tetap belajar dengan baik karena KBM daring tetap berjalan. Kita lakukan dengan semudah-mudahnya. Kalau ada anak-anak merasakan sulit, silakan untuk konfirmasi kepada Bapak Ibu guru yang memberikan materi pelajaran. Pak, insya Allah akan sampai pada kami. Yang ketiga, jangan lupa anak sekalian mengaji. Sekali lagi mengaji, tadarus Al-Quran, karena tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Tetap memperhatikan protokoler COVID-19. Jangan lupa jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan, selalu di rumah atau at home, tidak ketemu dengan komunitas-komunitas orang banyak. Jangan lupa tetap membantu orang tua. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang sangat mencintai, kegiatan untuk awal Ramadan diperhatikan tanggal 23, tanggal 24, dan tanggal 27 merupakan hari libur awal Ramadan. Maka anak-anak fokus, tidak ada daring, fokus ibadah dan mengaji. Bapak Ibu guru, tidak ada KBM daring tanggal 23, 24, dan 27. Di sini ada catatan tanggal 25. Karena kita bekerja 6 hari, maka hari Sabtu tanggal 25 kegiatan KBM. Dan tapi tanggal atau tanggal 26 libur awal Ramadan, tanggal 27-nya kita KBM daring karena libur ditulis hanya 3 hari. Karena di sini hari Sabtu tanggal 26 untuk kantor adalah libur, diganti hari Senin tanggal 27. Bagaimana kita guru? Maka saya menghimbau hari Sabtu, kalau Bapak Ibu pilih hari Sabtu, kami beri kebebasan. Mau daring hari Sabtu boleh, mau libur hari Sabtu boleh, tapi hari Senin silakan anak-anak untuk dikasih PR. Dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi dan nanti akan kita sampaikan melalui hasil kesepakatan dan diskusi pada Bapak Ibu guru dan kurikulum bagaimana mensikapi kondisi ini karena libur hanya 3 hari, 23, 24, 27, dan hari Sabtunya adalah milik kita. Karena guru bekerja sampai 6 hari. Sedangkan kantor tanggal 26 hari Sabtu libur diganti tanggal 27. Logikanya seperti itu. Maka mohon dari struktural membahas ini nanti baiknya mau mengikuti kondisi seperti ini, maka kita kehilangan waktu hari Sabtu karena kita dinilai termasuk yang mengamalkan melaksanakan kegiatan 5 hari kerja. Karena kita 6 hari kerja, maka liburnya tetap 3 hari. Selanjutnya, terkait dengan rapat dinas kelulusan dilakukan dengan telekonferensi seperti ini. Termasuk pengumuman kelulusan disampaikan secara online. Maka tidak ada anak beramai-ramai berbondong-bondong untuk ke madrasah, kecuali berurusan kaitannya dengan surat yang harus ditandatangani dengan basah untuk perguruan tinggi yang saat ini dilaksanakan anak-anak yang diterima di perguruan tinggi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak sekalian,
Bapak Ibu wali murid di mana saja berada, kami informasikan bahwa hasil SMPTN dan lainnya anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi tahun 2020 ini terdapat 62 siswa yang diterima di perguruan tinggi. Allahu Akbar, subhanahu wa, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, informasi yang menakjubkan, tidak masuk kategori kompetisi KSM, KFKSN di tingkat kabupaten kota, tapi anak-anakku materi ekonomi dan astronomi bisa masuk di tingkat provinsi. Ini keajaiban, Allahu Akbar. Ada 2 orang siswa. Ini satu keajaiban. Yang ketiga, anak-anak sekalian, sosialisasi hasil kelulusan disampaikan saat situasi sudah dinyatakan aman. Jadi kayak perpisahan begitu. Anak-anak mesti merindukan itu. Wah, saya nanti tidak ada pelepasan. Saya nggak diwisuda. Wah, berarti kelulusan saya nggak sah. Bukan begitu. Situasi yang belum mengizinkan. Bapak Ibu wali murid, mohon maaf. Kita upayakan semaksimal mungkin. Nanti saat situasi sudah aman, kita lakukan dengan model sosialisasi hasil kelulusan yang di dalamnya nanti ada kegiatan wisuda, ada kegiatan sambutan dari alumni, persis seperti kita biasa lakukan. Dengan harapan kegiatan sosialisasi hasil ujian, kelulusannya bagaimana, yang diterima perguruan tinggi berapa, dan dapat nilai 100 apa enggak, hasil UMBN-nya. Kemarin saya janji untuk UMBN bagi dapat 100, maka akan dapat 500.000. Bagaimana anak-anak? Ayo hasilnya. Ya, untuk tawaran saya dan ribet saya hanguskah atau mungkin ada yang bisa memperoleh? Wallahu a'lam. Tinggal anak-anak sekalian. Selanjutnya, untuk kegiatan penilaian akhir tahun anak-anak sekalian, saat ini sudah didesain sedemikian rupa, maka anak-anak nanti diuji oleh Allah kejujurannya. Akan mengajarkan PAT secara online, tidak usah dibuat sulit bagaimana terima aja sebagian kondisi kebiasaan anak-anak belajar di madrasah. Karena semua sudah disiapkan Bapak Ibu, hargai proses ini dengan kesulitan yang ada saat ini, tetap kita lakukan upaya maksimal anak-anak tetap belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru. Halo, Bapak Ibu Guru. Pak Agung mana? Halo Pak Agung, Assalamualaikum. Waduh, tidur tinggal penak sekali. Allahu Akbar. Bu Elia mana Bu Elia? Allah. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti rapat kenaikan kelas juga kita lakukan secara online seperti yang kita lakukan telekonferensi seperti hari ini. Untuk terakhir, kami ucapkan selamat anak usaha kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi, dan alhamdulillah dalam proses pelayanan untuk pemberkasan kami tidak segan-segan untuk melayaninya setiap hari. Dimanapun saya berada, silahkan kontak, pasti saya layani. Anak-anak nggak usah kecil lagi, nggak usah bagaimana, tanya kepalanya di mana, siap di meja saya, malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, kami siap untuk melayani kalian. Demi masa depan kalian, kami siap berkorban. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Satu Kota Semarang, Bapak telah memberikan sambutan motivasi kepada kita. Kalau kita simak bersama, sangat haru sekali. Karena jujur kami yang ada di madrasah juga sangat merasa sedih. Karena beberapa minggu bahkan sudah ada 1 bulan lebih belum bisa ketemu sama anak-anak. Kira-kira anak-anak ya sedih ya. Sedihnya mungkin sudah lama sekali nggak ketemu sama teman-temannya, pada guru-gurunya, yang biasanya menjelang libur awal Ramadan itu anak-anak berkumpul di lapangan, berkumpul bersama-sama, kemudian mendapatkan pengarahan dari Bapak Kepala terkait
persiapan awal Ramadan, tapi hari ini kita tidak bisa bersua secara langsung, tapi alhamdulillah kita bisa dipertemukan walaupun lewat jarak jauh. Anak-anakku yang saya banggakan, acara berikutnya adalah dialog tanya jawab. Silahkan anak-anak yang sekiranya ingin menyampaikan apapun terkait dengan pembelajaran, terkait dengan hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan ke kami, silahkan anak-anak bisa langsung menyampaikan pertanyaan itu kepada kami. Caranya adalah tunjukkan jari dan nanti anak-anak langsung bicara. Oke, untuk dialog atau tanya jawab kami mulai, waktunya mungkin sekitar 15-an menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Ada? Si Abiasa? Ya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Sudah bisa, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat teman-teman dan guru-guru semua. Jadi langsung saja masuk ke apa yang akan saya tanyakan, Pak. Mungkin mewakili juga dari beberapa teman-teman. Ini kan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, Pak. Terus otomatis teman-teman ini walaupun tadi sudah diinfokan ada PAB secara online, tidak tahu nanti berujungnya itu nanti kemana. Nah, untuk semisal kemungkinan terburuknya kan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini kemungkinan pandemi akan berakhir secara total di akhir tahun. Kalau semisal benar-benar itu terjadi kemungkinan terburuk sampai di akhir tahun, nanti kegiatan belajar mengajar di madrasah dari mulai awal PAB atau sampai ke kita menuju ke jenjang selanjutnya ke kelas 12 itu gimana, Pak, kira-kira? Terima kasih. Yeah. Ya, luar biasa. Terima kasih informasi yang tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mohon didengarkan anak sekalian. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus dievaluasi. Yang perlu saya sampaikan terkait dengan KPM, makanya telaten yang perlu diobservasi kita bersama. Tadi saya sampaikan telaten bahkan kemarin ujian madrasah melaksanakan secara online. Anak-anak bisa belajar kan? Anak-anak ada disiplin kan? Sama nanti untuk kegiatan madrasah itu dilaksanakan. Jadi anak-anak punya disiplin. Anak-anak biasa sulit semua menggunakan pada Allah dengan musibah pandemi COVID-19. Insya Allah menjadi kawannya tetap ada jalan. Allah membuka jalan, Allah memudahkan lewat kawan-kawan wa insyaallah memahami kondisi saat ini. Masa biasa dan kawan-kawan semua situasi malam karena ada yang mengatur, ada yang melaksanakan, ada yang melaksanakan, dan saya katakan, insya Allah anak-anak kita terlaksana terkait dengan aturan nilai. Anak-anak sudah punya nilai, kemudian ini tinggal mungkin yang anak-anak nilai juga. Karena sudah ada nilai semester 1 sampai 5. Anak-anak ada nilai 1 ada anak ada nilai ujian madrasah secara umum. Anak-anak sudah perlu nilai, tidak perlu PSSI, tidak perlu was-was. Saya kan Bapak Ibu telah mendampingi mengajar anak-anak, bahkan bisa sukses untuk ini bukan anak-anak didampingi juga, ya. Ya, diarahkan kemana sampai sekarang. Bapak Ibu hanya dapat kepuasan saja. Dapat mengajar anak-anak. Rasakan suara kesuksesan dari dapat merasakan mana kehidupan. Jadi biasa, terima kasih saat ini anak-anak tetap produksi. Saya selalu mencoba tidak ada informasi dengan anak-anak saya. Walau dan tetap punya ke depan
untuk tetap berpikir keras, menyesuaikan kondisi saat ini, dan semua sampaikan pada Bapak Guru, pagi insya Allah anak-anak disiapkan segalanya, disiapkan untuk mengajar, disiapkan untuk pendidikan. Terkait dengan berkepanjangan sampai kapan, itu saja. Jika ada perintah tadi saya sampaikan, ini tidak informasi lagi, tapi belum disampaikan lewat tertulis oleh nama dan tapi sudah kita respon bahwa tambah perpanjangan lagi sampai ke 13 sampai hanya saja kita menunggu dari atas kita langsung dari anggota maupun dari kami mungkin. Tapi kalau tidak bisa sama, saya akan mengatakan bahwa kegiatan kami dari berpanjang sampai tanggal 19 Mei yang akan datang. Terus evaluasi lagi, maka pemerintah memberikan tahapan seperti itu dengan supaya anak-anak berlaku juga dalam perkembangan ada di manapun pembinaan atau pada lingkungan sama-sama juga. Tapi dia sekarang itu, dia dari dia. Ini kira-kira anak-anak tanya gimana? Sama kan? Beda. Usaha kita sudah melakukan mereka pasti dengan apa? Orang itu akan dengan mau habis. Ini masalah. Jadi ada pemerintah percayakan pada kami, insya Allah semua berguna oleh Allah. Dan anak-anak kita pergunakan sebagai daya yang paham. Terima kasih Bapak Kepala. Mas Adiasa. Jadi tadi sudah terjawab terkait sama kekhawatiran sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nanti kita akan mengikuti pola secara keseluruhan. Ini kalau kita sedikit intermezzo. Dulu ketika saya masuk kelas, anak-anak pada tanya, Pak, kapan Men Satu Kota Semarang libur, Pak? Tentu anak-anak masih ingat ya. Kapan Men Satu Kota Semarang libur, Pak? Libur tuh Pak kan gitu. Akhirnya guyonan itu dijabahi oleh Allah ya. Tapi itu hanya satu bentuk intermezzo saja. Tapi yang penting anak-anak selalu optimis, selalu berdoa agar wabah COVID-19 yang sekarang melanda Indonesia mudah-mudahan segera sirna sehingga anak-anak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan. Mungkin Aisyah Najwa mau tanya, Aisyah. Nanda. Halo, silahkan. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya, mungkin akan ada pertanyaan, Pak, untuk pembelajaran selama Ramadan itu gimana kalau begini-begini, Pak? Kalau ada masukan kami sangat senang sekali. Silakan anak-anak bisa memberikan masukan. Dan nanti saran masukan anak-anak menjadi satu bentuk akomodir sehingga nanti kita akan mendesain itu sesuai dengan asas kemaslahatan. Dipersilakan anak-anak boleh usul, boleh memberikan masukan, boleh tanya dan lain-lain. Ayo, silakan. Angga sudah siap-siap mau tanya. Angga sudah siap-siap mau tanya. Gimana enggak? Muhammad Rifki. Rifki mana Rifki? Ya, Assalamualaikum, Mbak. Ya, oke. Ini saya mau tanya soal, kan pas Ramadan kan biasanya di mana ada pesantren kilat. Itu kalau misalkan besok puasa masih ada corona, itu gimana soal pesantren kilatnya, Pak? Apakah mau dibuat online apa gimana? Bagus sekali. Bagus sekali Pak Alvan, ini masukan untuk KPM. Silakan biasa. Pak Kepala langsung. Ya, kita respon dulu dengan applause, tepuk tangan untuk Mas Rifki. Luar biasa masukannya, kayak Pak Guru. Oke, Mas Rifki. Satu dukungan yang luar biasa kalau informasi ini bisa diterima. Satu saja sudah pada siap. Biasa yang menjadi untuk
untuk dibalah atau dikorek atau dibaca pada saat Ramadan itu ada satu kitab yang menjadi wiridan, apa? Ta'limul Muta'alim. Ini nanti kami belum bisa menjawab dilaksanakan apa tidak, tapi masukan Marbi sudah sangat luar biasa. Nanti akan kami kaji. Barangkali nanti ada satu keinginan bersama, ada pengajian online dengan mengaji satu kitab. Entah kitab itu Tafsir Jalalain, atau Bulughul Maram, atau Targhib wa Targhib, atau bahkan Jumiyah Dahlan memberikan materi tambahan untuk alat nahwu dan syaraf kepada anak-anak sekalian. Dan ini kalau nanti disalurkan secara telekonferensi seperti ini, semua anak-anak bisa ikut menyaksikan karena kapasitas bisa sampai 500. Dan nanti di-share lewat kopi suara untuk diperbanyak kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih Mas Rifki. Sementara kami belum bisa menjawab secara tepat dilaksanakan apa tidak karena masukan ini sangat luar biasa. Kan jadi catatan kami dan insya Allah kami bahas. Jawabannya besok akan muncul saat ada telekonferensi yang kedua. Atau tiba-tiba nanti muncul langsung ada pengajian di bulan Ramadan, berarti masukan Mas Rifki sangat tepat dan masukan usulan saya diterima. Itu Mas Rifki ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Mungkin anak-anak ada lagi yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan. Anak putri ya, anak putri. Anak putri, coba diwakili. Ayo. Yang putri. Yara ini, Yara sudah mulai nginjen-nginjen. Siapa ini? Ayo Yara ngumpet lagi Yara. Salsabila atau Aisyah, Afifah, ya, Pak. Tulis. Mana ini? Salsabila. Silahkan. Mana yang mau? Di Pak Alfan yang usul? Belum, Pak. Belum. Zara. Hairunisa, Hilda, absen. Mas Agung bagus di depan TV-nya, cetol. Naila. Saya nggak di absen ya Pak ya. Mana ya? Siapa ini? Mama Aura. Mama Aura. Mama Aura di mana Mama Aura? Di rumah. Iya. Mama Aura di rumah. Selamat dan sehat, alhamdulillah Mama Aura. Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah. Oke, ada dari ini yang Mama Aura ini pakai baju lebaran. Jadi besok itu anak-anak barangkali bajunya nggak bagus-bagus. Paling-paling rata-rata yang bagus yang cadarnya ya, yang apa ini? Masker. Nah, maskernya keren. Ini berlomba-lomba mencari desain masker yang terbagus. Karena bajunya. Ini pakai masker apa ya? Masker apa, Cah? Oke. Anak-anak terkait sama pelaksanaan daring yang berjalan sudah berapa bulan anak-anak? Ingat ya? Apa sudah lupa? Pertama kali kita melaksanakan daring tanggal 16 Maret. Sekarang sudah tanggal 21 April. Maknanya tidak terasa berarti sudah melebihi 1 bulan. 40 hari. 40 hari ya? Dalam 40 hari. Tentunya berbagai macam ragam anak-anak punya cerita di sana. Sehingga informasi dari Kemenak Pusat kemarin, anak-anak yang punya hobi vlog, membuat vlog, silahkan anak-anak berkreasi. Kalau butuh bimbingan guru, silahkan nanti anak-anak bisa meminta dibimbing oleh siapa. Nanti kita fasilitasi untuk ikut lomba vlog, dikirim ke Kemenak Pusat. Nanti dimasukkan ke YouTube itu kan, biar nanti anak-anak bisa terkenal itu nanti. Di rumah sembari belajar, di rumah sembari memahami dan menguasai ilmu-ilmu IT yang berkembang saat ini. Oke, ada lagi anak-anak yang ingin ditanyakan? Yang Putri, oke, biasa
Biasa lagi? Ini Pak, Oke, kan boleh. ini kan harusnya di Ramadan ini sampai nanti kita akhir masa jabatan OSIS di bulan November ini, mohon maaf makili OSIS ya Pak. Boleh ya Pak? Program-program kita kan banyak yang mungkin harus mengalami perubahan terkait adanya pandemi ini. Nah, kalau semisal kita dari teman-teman OSIS itu kemarin sudah membahas tentang beberapa program yang rencananya yang akan dilaksanakan, boleh nggak semisal nanti kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini melaksanakan program baik bersifat yang sifatnya biasanya kalau di Ramadan itu kan ada santunan anak yatim Pak, kalau biasanya. Atau mungkin kita nanti bisa mengalihkan program ke program-program yang sifatnya daring seperti ini atau kompetisi secara online. Nah, kalau itu kira-kira dari tanggapan madrasah tuh mendukung atau bagaimana, Pak? Udah? Pun. Monggo Pak Kepala. Iya. Jadi anakku biasa, terima kasih. Kegiatan OSIS sebenarnya satu kegiatan yang tidak pernah ada terkendala baik bisa langsung atau tidak langsung. Hanya saja ini tidak bisa bertemu langsung. Banyak orang, kerumunan komunitas OSIS kumpul. Tapi ada satu protokoler yang mengatur. Tata cara pertemuan, ya kalau pengurus paling di bawah 10 untuk melaksanakan itu dengan seperti membawa masker seperti saya, tangan dibasuh, kemudian pertemuannya ada jarak paling tidak 1 meter, 1,5 meter, pertemuan di ruangan, di aula dengan berjarak, kemudian Ketua OSIS memimpin rapat, sekali-kali ketemu, saya izinkan. Tapi hanya khusus pengurus OSIS, tapi di bawah 10. Dengan memperhatikan jarak untuk pertemuan di tempat dan tidak dilakukan bersalaman dulu karena situasi, dan nanti di depan aula kita siapkan untuk basuh tangan. Kemudian nanti silakan untuk bermusyawarah, tapi begitu selesai langsung pulang, tidak usah mengadakan pertemuan, tidak usah ada pembahasan-pembahasan yang lain yang di luar, tapi semua selesai dilaksanakan itu, kemudian selesai pulang terus dilaksanakan apapun. Dan jangan lupa, kegiatan yang kamu lakukan itu harus koordinasi dengan wakil siswaan dan pembina OSIS. Diizinkan atau tidak, tapi saya memberikan peluang, kalau itu diizinkan oleh wakil kesiswaan dan pembina OSIS, maka kami siap memantau pada kegiatan menjelang Ramadan dan pada saat kegiatan Ramadan. Barangkali ini yang perlu kita informasikan kepada di struktural, ada kegiatan OSIS, tapi juga dilaksanakan dengan melaksanakan secara protokoler COVID-19. Terima kasih Mas Biasa. Koordinasi dulu dengan wakil kesiswaan dan OSIS. Barangkali mungkin ini Ustadz Nurhadi bisa langsung nyaut, gimana? Kalau mungkin bisa nyaut suara Mas Biasa, sekaligus biar ada tanggapan, tidak agak rame ini diskusi sekalian. Itu Pak Alvan mohon izin. Iya Pak. Ustadz Nurhadi, halo. Halo Ustadz Nurhadi. Assalamualaikum. Ustadz Nurhadi, halo, di mana? Hai semua. Anu Pak, kayaknya enggak bergabung. Oh, udah bergabung ya. Yang bergabung Pak siapa? Bu Fitri? Bu Him? Banyak kan Pak Sis? Ustadz Taufik. Ayo, mana Ustadz Taufik? Halo Ustadz Taufik. Ustadz Taufik, halo. Bergabung? Pak Rosidi. Ustadz Rosidi di mana? Ada masukan apa kira-kira? Ustadz Rosidi silakan. Ustadz Rosidi. Sampun, Pak. Oke. Itu masa biasa sementara kita agendakan dulu ya. Tolong nanti koordinasi dengan telepon atau WA dengan pembina OSIS-nya. Kalau diizinkan pengurus harian saja yang berkumpul untuk desain kegiatan. Kemudian pengurus harian itu sementara yang nanti akan melaksanakan kegiatan. Biasa tidak pernah menarik untuk zakat fitrah, maka tidak perlu diagendakan. Karena situasi seperti ini, nanti di rumah biasanya pada zakat dengan koordinasinya masing-masing. Itu biasa di tempat kita. Tapi juga misalnya ada suatu saat untuk OSIS membuat satu gerakan kaitannya dengan
apa namanya amal ibadah puasa, amalan puasa untuk bersedekah barangkali bisa dilaksanakan dan cukup membuat rekening saja. Itu ya Mas biasa. Membuat informasi kepada kawan-kawan dan memasang rekening untuk amalan bulan Ramadan dan suatu saat akan anak-anak sampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima dan sekaligus melatih amalan ibadah bulan Ramadan, pasang rekening OSIS, suatu saat rapat terbatas dengan memperhatikan COVID-19, hasilnya disampaikan kepada anak-anak kita sendiri yang tidak mampu. Gitu, barangkali setuju? Iya, Pak. Oke. Siap, matur nuwun. Baik. Mohon maaf Pak, Iya. Pak Kasnawi atau Pak Alvan. Mana ini? Saya Bu Elia Pak. Weh. Oh iya, Bu Elia. Silakan Bu Elia. Oke, nggih. Ini kok nggak ada gambarnya di mana ini Bu Elia? Orang. Ini di bawah itu. Gini Pak, beberapa saat kemarin itu kan ada beberapa anak yang mengeluh tentang nggak punya paket data, Iya. artinya ada keterbatasan ekonomi pada mereka ya Pak ya, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik atau bahkan dia harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah di rumah, sehingga setidaknya tugas-tugas terteter. Saya usul Pak mungkin bisa dipikirkan lebih lanjut, misalkan bagaimana kita kan punya dana sosial yang masih banyak dan mengendap. Itu kalau disalurkan kepada anak-anak kita yang memang membutuhkan dan dalam kondisi ini, kira-kira apakah bisa disetujui Pak? Atau misalkan kita tadi Bapak katakan membuka rekening untuk kita bisa bersama-sama memasukkan atau mungkin dari kas kelas kan masih ada banyak itu di setiap kelas itu masih ada kas kelas. Itu bagaimana kalau kita didiskusikan sama anak-anak di kelas itu untuk sebagian disumbangkan masuk ke kas OSIS, kemudian OSIS menyalurkan ke anak-anak kita lagi yang memang membutuhkan. Itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Luar biasa usulannya, tapi prosedur harus ditempuh, diantaranya situasi COVID-19 membatasi kita bertemu, maka Bu Wali kelas bisa koordinasi dengan siswanya yang diasuh, kemudian rapat lewat online, bagaimana mau disumbangkan kepada tim panitia yang pelaksana sedekah jariah amalan puasa itu, misalnya tadi dimasukkan di rekening di OSIS salah satu, kemudian dikumpulkan di sana, suatu saat akan dibahas di OSIS, kemudian dengan menerima masukan dari bapak-bapak ibu pengasuh pembina OSIS. Saya pikir satu hal yang sangat positif. Kemudian kami mau koordinasikan dulu dengan kurikulum terkait dengan pembelajaran daring ini kan sebenarnya seperti pembelajaran yang saat kita berjumpa di kelas. Mestinya Pak staf kurikulum dan kurikulum bisa memfasilitasi karena di akun untuk BOS itu sangat minim untuk kegiatan membantu siswa yang tidak mampu. Karena pagu itu sudah disikapi lewat kanwil, disediakan sangat kecil untuk membantu pembelian masker. Hanya itu yang di BOS. Maka harus pandai-pandai mensikapi terkait dengan pengendali kegiatan dan program, karena kegiatan ini pembelajaran. Barangkali kalau dicermati, pembelajaran biasanya langsung ketemu anak-anak dan guru, di sana ada media, ada alat yang dipakai, maka alat itu belikan bagaimana untuk pembelajaran daring. Contoh, kalau itu beli bahan paket habis pakai, itu mohon nanti Pak Alvan dicermati. Disikapi bagaimana anak-anak yang tidak mampu bisa dibantu, karena kegiatan sosial itu nanti kalau numpuk masih banyak hal yang perlu kita pikir. Anak-anak kita. Dan kalau memang itu harus dikeluarkan, maka tim BKSM Badan Kesejahteraan Sosial Madrasah yang di sana ada pengumpulan infak sedekah jariah amal Jumatan untuk dari OSIS itu mungkin bisa untuk saling subsidi silang mengeluarkan untuk membantu pada anak-anak kita yang kurang mampu. Saya pikir itu bisa diatasi bareng-bareng.
Insya Allah Allah memberikan kemudahan dan kita keluarga besar Man 1 Kota Semarang sudah mulai sadar untuk mengangkat anak-anak kita. Dan saya informasikan bahwa anak-anak tidak mampu yang disampaikan biaya lewat UPZ, Unit Pengelola Zakat di Kementerian Kota Semarang, Kementerian Kota Semarang dan lewat UPZ Jawa Tengah, kita dapat 70%, dan anak-anak yang masih aktif dapat bergantian setiap bulan, bergantian bulan yang berikutnya masih tetap mendapatkan. Alhamdulillah sudah kita sampaikan sesuai dengan kebiasaan anak-anak dalam penggunaannya. Itu Bu. Jadi lebih fleksibel, nanti anak-anak itu bisa diakses, hanya perlu anak-anak kreatif dan aktif bagaimana itu bisa terwujud. Nggak usah patah semangat, karena berjuang fisabilillah termasuk bagaimana mengumpulkan sumber dana untuk bis sedekah dan keluar dan hasilnya untuk kesejahteraan anak keluarga kita yang tidak mampu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Kepala dan Bu Elia. Anak-anak yang saya banggakan, ini barangkali saya ingin melihat langsung feedback dari anak-anak. Kira-kira pelaksanaan kegiatan daring yang terakhir kita menggunakan media aplikasi e-learning, kira-kira setelah anak-anak menggunakan, ini kami butuh masukan dari anak-anak terkait sama kedepannya nanti seperti apa. Mohon untuk salah satu atau salah dua untuk menyampaikan tentang tanggapan penggunaan e-learning. Silahkan. Jadi siapa dulu? Silahkan. Biasanya kelas 11 ini. Oke, Nila Afia. Kelas 11. Nila Afia ini sudah warna kuning, mau menyampaikan sesuatu. Ini Galang juga warna kuning. Atau siapa? Silahkan. Galang Jita juga warna kuning. Oh, catnya tembok yang warna kuning. Nah, e-learning Pak, e-learning itu Pak begini. Biar nanti kami akan mensikapi dengan kawan-kawan untuk kita koordinasikan, dan nanti kegiatan atau yang menggunakan media e-learning itu nanti akan kita sinkronkan dengan kebutuhan anak-anak. Itu ada anak kita yang tidak di rumah tapi mencari sinyal di atas panggung rumah pohon itu. Handia Ijah itu. Halo, Assalamualaikum. Handia Ijah. Bisa diterima suara saya, Handia? Iya, Pak. Alhamdulillah. Itu di mana itu, Dik? Itu di mana ya? Temanggung kok, Pak. Oh. Memang udah ada sinyal ya, bisanya manjat-manjat itu ya. Hati-hati kalau manjat ya. Iya, oke. Itu ada Bu Puji, ada kalau nanti anak-anak mungkin ada Pak Mul, bisa kita telekonfer lewat ini, biar nanti ada masukan-masukan, memperkuat daripada membangkitkan semangat anak-anak, supaya anak-anak tidak ada yang sulit. Pak, insya Allah Bapak Ibu akan tetap mendampingi anak-anak sekalian, tidak usah susah. Terkait dengan kesulitan apapun, yang penting anak-anak jujur. Tidak bisa ngerjakan karena pulsanya habis, ditulis, maaf tidak punya pulsa Bapak, bisanya saya hanya gabung dengan kawan-kawan. Gitu. Pekerjaannya sama dengan temannya, nggak masalah, yang penting jujur. Gitu ya. Bapak Ibu silakan, Pak Alvan yang mau komen. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada Pak Mul, ada Bu Puji, ada Bu Sulase, ada Pak Rosidi, ada Bu Elia. di sini, Pak. Bu Puji. Oke, anak-anak semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat ya? Semuanya sehat ya? Artinya anak-anak selalu menyampaikan informasi kepada wali kelasnya tentang informasi kesehatannya. Nanti ketika ada apa-apa, ada hal-hal yang barangkali kita bisa komunikasikan, kita bantu, nanti segera kita menindaklanjuti. Itu selalu proaktif kepada wali kelasnya untuk selalu memberikan informasi. Ada Bu Sulaseh itu seperti nganten. Halo, Assalamualaikum Bu Sulaseh. Kayak dipoto. Iya. Sehat. Oke, berarti
untuk acara dialog selesai? Anak-anak? Cukup? Masih udah kepengen ya? Masih akan menyampaikan Mana lagi? ini? Selesai? Mana ini? Yang manggil-manggil. Ada suara? Berarti ini. Ya, silakan. Ganggu. Dari mana ini suaranya? Selesai? Selesai. Atau siapa tadi, Bu? Silakan langsung bicara aja, enggak apa-apa, karena yang warna kuning-kuning banyak. Anak mama Laura, Bu ini. Mana ini? Belum cetok, belum cetok. Masa biasa ki ning ndi? Kayak di mana gue asik kan. Oke. Ini saya ngomong apa? Ada ya? Itu Salsa malah jalan-jalan di mana itu Salsa itu? Mau batasi jam. Yang ngomong tadi bisulasi itu, Pak. Iya, bisulase. Tapi nggak cetok ya? Nggak jelas. Pak, nggak jelas, Pak. Pak Mul gimana lo? Assalamualaikum Pak Mul. Oh, nggak masuk. Pak Mul nggak masuk. Oke, karena mungkin waktunya setelah bergulir tidak terasa, sekarang sudah menunjukkan pukul sekian. Perlu kami sampaikan yang pertama untuk kelas 12. Untuk kelas 12 yang belum legalisir atau mungkin butuh legalisir maksud saya, atau butuh apapun yang terkait dengan administrasi perguruan tinggi, silahkan bisa datang ke madrasah untuk melakukan legalisir, dan mohon anak-anak selalu mengenakan masker karena itu untuk kebaikan bersama. Kemudian untuk kelas 12 juga menurut jadwal yang terbit dari kementerian, kalau tidak ada perubahan, rencana pengumuman kelulusan itu adalah tanggal 4 Mei. Namun nanti jika ada perubahan akan kami sampaikan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, untuk pengumuman kelulusan nanti kita laksanakan secara online. Sehingga nanti anak-anak yang meminta SKL, surat keterangan lulus yang nanti ada nilainya, ada fotonya, dan lain-lain itu seperti biasa, tentunya nanti akan kita siapkan setelah tanggal 4 Mei atau setelah pengumuman kelulusan itu, di mana SKL itu biasanya digunakan sebagai ijazah sementara ketika anak-anak nanti mendaftar ke perguruan tinggi atau mungkin melamar pekerjaan dan lain-lain. Itu biasanya menggunakan surat keterangan lulus yang di dalamnya ada nilai, ada foto, ada tanda tangan Pak Kepala, itu nanti biasanya digunakan untuk sebagai ijazah sementara sampai menunggu ijazah yang asli nanti terbit. Kemudian jangan lupa anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan UTBK, karena UTBK rencananya akan dilaksanakan di bulan Juni, sehingga tetap anak-anak ada persiapan khusus untuk UTBK tersebut. Kemudian yang kelas 10 dan kelas 11 terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan daring di bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa tanggal 23, 24 itu adalah libur, berarti daring itu nanti berhenti, off. Kemudian untuk tanggal 5 hari Sabtu, apakah nanti sebagai pengganti join dengan tanggal 27 hari Seninnya,
Karena kalau di SMA itu kebetulan Sabtu libur, sehingga langsung gabung, masuk 25 sekaligus libur. Tapi karena kita biasanya hari Sabtu itu masuk, apakah nanti kita lukir dengan tanggal 27 kemarin, ataukah nanti langsung nyambung, nanti akan kita informasikan kepada anak-anak. Terkait dengan jadwal pembelajaran selama daring, kita masih mencoba untuk melakukan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi. Bagaimana desainnya? Apakah desainnya seperti yang kemarin berarti per hari 2 mapel? Kalau per hari 2 mapel maknanya selesainya kemarin adalah 11 lebih 45 menit. Nanti sisanya nanti digunakan untuk kajian kitab secara daring atau nanti bagaimana akan kami desain lebih lanjut. Selama tidak ada usulan terkait sama Pak untuk kegiatan selama Ramadan, mata pelajarannya jangan 2, tapi 1. Selama tidak ada usulan itu berarti kami akan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran daring berarti per hari sama seperti biasa, yaitu 2 mata pelajaran. Hanya saja mungkin untuk teknik pelaksanaannya nanti berbasis pada tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada anak-anak karena itu terkait sama pelaksanaan kegiatan dan Ramadan. Sembari nanti menunggu barangkali ada masukan dari anak-anak. Biasanya anak-anak itu kalau menyampaikan secara langsung biasanya malu-malu. Kami tunggu, boleh japri kepada kami. Japri lewat WA, Pak, kami usul, kami silakan. Kami tetap akan menampung, akan mengagendakan, mengakomodir usulan-usulan anak-anak selama itu berasas maslahah, akan tetap kami jalankan biar semuanya nyaman, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga imun anak-anak di rumah. Kalau malam jangan terlalu kecapean, tidurnya jangan sampai kemalaman, biar nanti anak-anak antivirusnya itu kuat. Sebab nanti semakin anak-anak kuat antivirusnya, maka segala penyakit insya Allah tidak akan bisa masuk ke tubuh anak-anak. Jadi istirahat yang cukup, makan tepat waktu, kemudian jangan lupa berdoa, sholat 5 waktu, dan lain-lain selalu dijalankan. Yang bepergian sementara dihindari. Ini Mas Abiasa, kalau nggak salah ini di tepi pantai ini. Mudah-mudahan bepergiannya tidak jauh-jauh. Kemudian bepergiannya juga tidak berpotensi hal-hal yang barangkali mengkhawatirkan. Sehingga tetap semuanya anak-anak stay di rumah, jaga kesehatan dan lain-lain. Jangan lupa kalau ada keluhan apapun, baik kesehatan maupun apapun, jangan lupa jangan sungkan-sungkan konsultasi dan sampaikan kepada wali kelas. Tentunya nanti wali kelas akan menyampaikan kepada kami, akan kita tindak lanjuti, semuanya disampaikan kepada kami. Karena kami merasa dan sangat sedih sekali, kenapa sampai 1 bulan lebih tidak bisa ketemu sama anak-anak. Kesedihan kami itu terobati, diantaranya ya ada forum video conference seperti ini, bisa melihat Abiasa, bisa melihat siapa ini, Nur Iza, Ali, Taki, dan lain-lain, ada Galang, ada Salsa, Aura, dan lain-lain. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat semua. Kemudian terkait sama rencana PAT. Rencana PAT karena pandemi ini wacananya informasi dari pemerintah juga anak-anak belajar di rumah juga cukup lama karena tadi informasinya dari Bapak Kepala untuk gelombang berikutnya ini sampai tanggal 13 Mei. Itu berarti ada indikasi lagi di tanggal-tanggal berikutnya. Oleh sebab itu untuk PAT rencananya akan kami laksanakan secara online. Tentunya nanti kami akan melakukan penjajakan kepada anak-anak. Seperti kemarin ketika kami sebelum melaksanakan ujian madrasah online secara daring, kami lakukan penjajakan terlebih dahulu. Kira-kira kesiapannya anak-anak seperti apa. Nah, termasuk nanti PAT, penilaian akhir tahun, nanti akan kami jajaki terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak kalau kita lakukan PAT secara online, secara jarak jauh, kira-kira nanti kesiapan anak-anak seperti apa, kendalanya seperti apa. Selama nanti kendala itu bisa kita sikapi dan kita bisa ambil solusi yang tepat, insya Allah akan kami lakukan secara online. Karena memang pilihan ketika kegiatan pembelajaran dari rumah, pilihan PAT-nya ya online itu.
Kemudian terkait sama masukan dan saran dari Bapak Kepala, kira-kira gimana anak-anak untuk kertas pulsa, untuk data, pulsa paketan dan lain-lain. Sejauh ini kami masih selalu mencari jalan keluar, mencari solusi agar bisa setidaknya anak-anak yang kurang mampu misalnya itu bisa terbantu. Seperti usulan Bu Elia tadi sangat bagus, bisa kita tindak lanjuti, kita koordinasikan, termasuk usulan-usulan. Kemarin saya banyak yang japri ke saya juga, nanti kita coba untuk mengumpulkan masukan-masukan untuk kita agendakan. Kemudian untuk jadwal, karena nanti berakhir mestinya adalah tanggal 30 April itu kan jadwal tahap 3 berakhir. Nanti kita akan merilis kembali jadwal, sekaligus jadwal yang bulan Ramadan, insya Allah nanti akan kami rilis 2 hari setelah ini, nanti akan kami sampaikan untuk jadwal kegiatan bulan Ramadan sampai di tanggal 30 April. Nanti kalau 30 April kok ada tambahan waktu seperti tanggal tadi disampaikan Bapak Kepala sampai tanggal 13 Mei, itu pun nanti akan kita sambung jadwal berikutnya. Nah, kami sangat menunggu masukan dari anak-anak pada Bapak Ibu guru terkait sama desain jadwal. Dan nanti jadwal yang sudah kita desain kemudian kita rilis bersama-sama itu nanti ketika dilaksanakan itu semuanya enjoy, semuanya nyaman dan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa kendala dan tanpa ada unsur memberatkan. Demikian. Mohon maaf, Pak Alvan. Bapak. Itu ada Bu Muawana sama Pak Agung, ada Pak Mul, diberi kesempatan mumpung ada di layar. Monggo Bu Muawana dengan baju warna pink atau merah itu. Bu Muawana. Ya, silakan Bu Muawana untuk memberikan arahan-arahan atau masukan kepada anak-anak. Mumpung ketemu via seperti ini, enak ini. Selain ini nanti Pak Agung, terus ada Pak Mul, mumpung ketemu anak-anak bisa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah cetok sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali kesempatan ini kita bisa saling menyapa. Amin. Mudah-mudahan Bapak Kepala Madrasah, rekan-rekan semuanya, dan anak-anakku sekalian juga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Terkait dengan pembelajaran, terus terang Bapak, saya sendiri juga masih mengalami beberapa kendala. Karena, mohon maaf, ya mungkin termasuk agak gagap teknologi juga. Iya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti semampu kita sesuai dengan kondisi gitu. Iya. Kemudian saya juga tetap mohon kawan-kawan juga memberikan saya dukungan dari jarak jauh sambil dibimbing gitu. Iya. Nah, bagaimanapun juga kondisi seperti ini kita saling mengharapkan support dari kawan-kawan juga. Iya. Kalau saya itu dulu dan anak-anakku saya hanya berharap betul-betul walaupun dari rumah tetap mengikuti, tetap stay mengikuti pelajaran dengan kondisi kita saat ini, karena bagaimanapun juga kita tetap ada pembelajaran sesuai dengan yang dalam program kita pembelajaran dari rumah ini. Mungkin itu dari saya, Pak Kepala Madrasah dan Bapak-bapak. Anak-anak, cuma saya tetap harap meskipun kita belajar jarak jauh, kehadiran ketika jam masing-masing mata pelajaran itu sangat kami harapkan, terutama kelas-kelas yang memang kita ajar. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih, alhamdulillah Bu Muawana, spotnya insya Allah kita masih bisa sambung silaturahim lewat udara, lewat telekonferensi, lewat HP, lewat WA. Sekarang kondisi sulit, yang paling mudah apa yang bisa kita lakukan? Tidak usah mempersulit diri, Bu. E-learning program baru tidak wajib kita lakukan, tapi wajib dipelajari. Suatu ketika akan kita lakukan dengan kemampuan masing-masing. Bagi yang cepat tidak gaptek atau cepat tanggap
maka lakukan. Kalau yang belum masih menyesuaikan, terus belajar, mudah-mudahan nanti akan kesampaian hasil. Makasih Ibu Ana, sukses semua dan sehat, Bapak Ibu, anak-anak sehat semua. Anak-anak sehat, Bapak sehat, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Agung. Siapa itu? Waalaikumsalam Bapak. Iya. Itu ada bangunan perlu dimonitor Pak Agung. Iya. Iya Pak. Iya. Kita monitor, kita mantau juga. Iya. Selamat sehat Pak Agung. Alhamdulillah Bapak, pangestunipun. Iya, alhamdulillah. Juga teman-teman juga. Iya, sehat semua, sehat semua. Pak Mul sehat. Pak Mul sehat. Suaranya tidak dengar. Suaranya diklik Pak Mul. Suaranya diklik itu ya. Ya. Pak Mul gimana? Sehat? Suaranya. Ya, alhamdulillah sehat Pak Mul. Tadi baru muncul siapa ya? Iya. Oke. Ini cukup Pak Alvan. Kelihatannya jamnya sudah berlalu banyak. Iya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Doa kita selalu keluarga besar kita Mansatwa Semarang semua dalam kondisi. Amin. Tidak usah saling melempar emosi, tidak usah saling sandung menyandung. Mudah-mudahan semua diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tetap aman, nyaman dan tertib kondusif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kegiatan pembinaan motivasi dari Bapak Kepala melalui video conference hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya kami butuh masukan dari anak-anak. Anak-anak perlu juga nanti seandainya mengalami kendala di kaitannya dengan pelaksanaan menggunakan media Zoom ini, anak-anak sampaikan kepada kami sebagai bahan evaluasi, kira-kira penggunaan Zoom seperti ini, kira-kira nanti seperti apa, nanti anak-anak bisa mengevaluasi dari pelaksanaan ini, dan nanti sampaikan kepada kami, biar nanti, karena kegiatan kita ini, maka apapun yang ingin diusulkan, apapun yang ingin ditanyakan segala macam, jangan sungkan-sungkan untuk selalu ditanyakan kepada kami. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu untuk kita semua. Roja ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.